dengan traveling tuh jadi belajar banyak hal baru gitu, belajar bahasa baru, kebudayaan baru, dan gimana cara kita berinteraksi sih sama orang. Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast Mus Talk Indonesia, persembahan dari Mus, aplikasi pernikahan muslim dengan lebih dari 13 juta pengguna di seluruh dunia dan sudah mempertemukan lebih dari 600.000 pernikahan yang berhasil. Di Mus Talk kita bakal ngobrolin tentang cinta-cinta dan hubungan dari perspektif yang inspiratif, dan semoga kamu bisa mendapatkan insight yang menarik. Aku Syifa, marketing spesialis Mus di Indonesia, dan kali ini sudah ada bersamaku Kak Astaria Nadia, betul ya, seorang travel blogger begitu. Iya, betul sekali. Kok bisa ya tiba-tiba Mus ngundang travel blogger sama hubungannya gitu ya? Iya, Jadi kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih terkait dengan apa yang sudah kamu lalui gitu kan. Kayak mungkin topik kayak jodoh memang gak kemana, tapi di mana gitu ya. Nah, tapi sebelum itu boleh dong Kak kayak kenalin diri kamu gitu kan, terus cerita singkat terkait dengan perjalananmu sejauh ini, silakan. Oke, hai semua, aku Astaria Nadia. Jadi aku mulai karirku sebagai travel blogger itu di tahun 2014. Jadi pada waktu itu aku menang salah satu kompetisi dari perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, di mana 3 penulis dan 3 fotografer diberangkatin nih ke Nusa Tenggara Timur untuk explore Maumere sampai Labuan Bajo. Jadi road trip gitu. Kebetulan pada waktu itu aku udah ketemu beberapa teman yang ternyata mereka udah jadi travel blogger nih gitu. Dari situ kayak kayaknya aku harus bikin travel blog nih gitu. Anak newbie bikin travel blog, beli domain langsung .com, terus juga mulai belajar untuk konsisten nulis walaupun gak 1000 kata pada waktu itu, kayak paling 500-800 kata doang. Dan ternyata tulisan-tulisanku itu cukup membantu orang-orang nih untuk mulai melakukan perjalanan gitu. Dari situ mulai banyak tawaran-tawaran untuk kerjasama, terus juga dapat banyak kesempatan untuk traveling ke luar negeri nih dan gratis gitu. Wow. Nah, sejauh ini di Indonesia udah kemana aja, di luar negeri udah kemana aja? Kalau Indonesia mungkin yang belum ya, yang belum itu Manado. Raja Ampat udah? Raja Ampat belum, tapi udah sampai di Sorong. Karena pada waktu itu masih bokeh, masih mahasiswa ketika di sana gitu kan. Jadi kayaknya nanti deh next time bakal ke Raja Ampat sama mungkin sama partner yang tepat kali ya, biar lebih enak gitu travelingnya. Berarti bukan nyebut udah kemana aja, tapi yang belumnya. Yang belumnya, iya karena betul. Berarti sisanya udah. Iya. Nah, Sedangkan kalau yang luar negeri paling baru Asia sih, Asia, Korea atau negara-negara Arab lah gitu. Negara Middle East ya. Middle East betul. Oke. Ada nggak sih Kak kayak kejadian yang paling nggak bisa kamu lupakan gitu, kayak hal terduga, ya hal yang nggak terduga yang pernah terjadi sepanjang perjalananmu gitu? Sepanjang perjalanan tuh sebenarnya banyak cerita suka dan dukanya. Sukanya banyak, dukanya juga ada, tapi di keep rapat-rapat lah gitu. Tapi yang menjadikan perjalanan itu tuh berharga tuh nggak cuma cerita yang bahagia aja gitu. Bad happen tuh bisa terjadi di mana aja kan gitu. Dan yang paling tak terduga itu adalah ketika aku sulit untuk mendapatkan tiket kereta pada waktu itu kan aku sempat solo traveling ke India dan stay 2 bulan di sana pada waktu itu. Jadi kayak susah untuk dapat tiket kereta, tiba-tiba ada orang baik yang kita nggak pernah kenal satu sama lain. Aku cuma bilang, bisa nggak tolong bantu aku untuk pesen tiket kereta, aku akan bayar nih berapanya gitu kan. Dan dia bantu aku, dia orderin tiket, tapi dia nggak minta uang untuk aku ganti gitu. Ternyata kayak yang wow, dengan stereotip orang-orang tentang India, ternyata masih ada orang baik loh yang masih mau bantu gitu. Dan sekedar ngebantu aja, tidak mengharapkan imbalan lainnya. Gitu sih. Berarti memang ada, maksudnya di belahan bumi lain gitu ya, ada juga ke orang-orang yang genuine untuk willing to help gitu, mau ngebantu tanpa ya itu tadi gitu ya, tanpa berharap imbalan. Nah, terkait itu nih, ada nggak sih kayak setelah melakukan perjalanan ke berbagai tempat gitu, kayak pelajaran terbesar apa yang kalau misalkan seandainya kamu nggak pernah traveling dan ketika sekarang udah melalui perjalanan itu, apa hal yang paling berbeda? Mungkin kalau misalkan aku nggak berani melangkahkan kaki keluar rumah untuk ngelihat tempat-tempat baru, mungkin aku nggak bakal seberani sekarang. Aku sekarang tuh udah berani mencoba apapun, hal apapun gitu loh. Kalau misalnya flashback ketika aku masih zaman kanak-kanak, kayak
nggak menyangka aku bisa sejauh ini loh gitu loh. Sedangkan pada waktu itu kayaknya masih kecil tuh apa-apa tuh liburan bareng keluarga aja gitu, ke tempat-tempat yang deket lah, explore kota kelahiran aja gitu. Tapi ketika udah mahasiswa, udah punya rezeki sendiri gitu, alhamdulillah bisa keluar dari zona nyaman dengan traveling tuh, jadi belajar banyak hal baru gitu, belajar bahasa baru, kebudayaan baru, dan gimana cara kita berinteraksi sih sama orang. Berarti gitu. Ketemu dengan orang-orang baru dan juga belajar bersyukur sama belajar cara hidup sederhana sih. Gitu, ternyata dengan kita keluar dari zona nyaman kita, kita lebih banyak belajar bersyukur, dan kita ngerasa kayak ternyata di luar tuh lebih banyak loh orang-orang hebat yang tetap down to earth gitu loh. Ya itu sih. Menarik nih, terkait dengan kayak ketemu orang-orang baru. Boleh nggak sih kayak di spill the tea gitu ya, kayak tadi kamu udah mention juga terkait dengan yang bantuin beliin tiket kereta. Tapi ada nggak sih kayak orang yang beneran di luar nalar gitu, kayak antara baik banget atau mungkin nggak baik banget gitu, yang pernah kamu temui yang paling berkesan? To be honest sih, emang lebih sering ketemu yang orang yang baik banget gitu loh. Jadi baru-baru ini banget aku baru pulang traveling terus transit di Kuala Lumpur. Tanpa disangka-sangka aku sedang menikmati single era. Gitu kan. Ketika aku lagi traveling, ada salah satu solo traveler juga yang kita ketemunya di salah satu stasiun kereta di KL Sentral, ya gitu kan. Jadi lelaki ini pengen ngelihat Twin Tower, dan ini first time dia ke Malaysia. Dan untukku Malaysia tuh udah kayak second home lah, udah kayak rumah gitu kan. Kayak tiap bulan tuh pasti ada cap paspor Malaysia gitu, karena kebetulan keluarga gue ada usaha di sana dulu gitu kan. Habis dari situ ya udah kita sepakat untuk explore Twin Tower nih gitu. Padahal aku waktu kecil udah pernah nih ke Twin Tower gitu kan. Udah ketemu sama dia, kita ke Twin Tower, ternyata nggak bisa masuk nih. Karena tiketnya udah sold out sampai hari Sabtu. Sedangkan keesokan harinya aku udah harus balik ke Jakarta. Gitu. Terus aku bilang sama dia, kalau misalkan kayak gitu, mungkin besok kamu bisa nih ke aku lupa deh, ada salah satu lagi gedung yang tinggi. Jadi Twin Tower tuh bukan yang tertinggi lagi. Yes, betul, Merdeka Tower kan. Itu yang paling tinggi sekarang kan. Kamu coba bisa ke sana, kata aku kayak gitu. Karena besok aku udah pulang gitu. Udah habis dari situ aku tawarin, ya udah yuk kita nongkrong aja nih di KLCC Park, di taman belakang itu kan. Udah ngobrol-ngobrol, entah kenapa ketika ngobrol itu tuh kayak kok POV kita tuh sama gitu. Tentang family, tentang hidup, tentang cinta, segala macam itu sama. Sampai akhirnya kayak kita nggak expect kalau ternyata udah gelap loh gitu. Ya udah oke, kita lanjut dinner. Terus kita lanjut ngopi di salah satu kedai kopi di Bukit Bintang gitu. Dari pertemuan itu aku udah kayak yang ya udah oke, I don't expect too much gitu kan. Oke, mungkin ini kali terakhir ketemu sama nih orang gitu kan, dan dari benua yang jauh banget gitu kan. Abis dari situ ternyata tanpa disangka-sangka hotel kita berdua ini cuman jaraknya tuh 20-30 langkah. Gitu. Kayak hotel kita cuma dipisahin sama KL Sentral doang. Stasiun, kayak menarik banget nih, Kak. What a coincidence gitu loh. Tanpa disangka-sangka. Sampai ada ajakan dari dia, is it okay kalau misalnya besok kita breakfast together sebelum kamu terbang? Oke, kata gue. It's okay. Paling cuman kayak have a cup of tea atau coffee gitu kan, it's fine gitu. Toh terakhir kali ketemu juga gitu. Udah kita sarapan bareng, habis itu dia nganterin aku ke stasiun bus itu yang di KL Sentral. Udah aku pulang, aku tidak expect apa-apa lagi segala macam. Tapi by the way, kita udah tukeran WhatsApp. Keep in touch ya. Mana tahu aku bakal ke Oslo nih gitu kan. Norway ya? Yes, Norway. Abis dari situ ternyata 2 hari setelahnya dia chat, aku on the way ke Jakarta loh. Baik. Aku kayak yang, what? Ke Jakarta nih? Enjoy Jakarta. Karena pada waktu itu ketika aku udah sampai di Jakarta, aku langsung rawat inap. Baik. Aku langsung sakit kan, karena aku udah bener-bener totally tired banget, karena kayak traveling terus-terusan, cuman seminggu atau 5 hari di rumah, terus udah terbang lagi. Dan I don't know, tapi dia tiba-tiba ngirimin buket bunga.
Itu kayak yang wow banget, kayak yang oke, tapi aku udah bilang ke teman-temanku, I'm not looking for a relationship right now gitu kan. Karena kayak aku masih mau meniti karirku dulu gitu loh, masih enjoy sama hidupku dulu gitu, belum mau ada komitmen segala macam. Jadi akhirnya hari pertama dia di Jakarta, dia ngirimin aku bunga. Hari kedua dia datang ke rumah sakit, hari ketiga dia datang ke rumah sakit, hari keempatnya dia balik. Dia balik ke Singapura karena ada pekerjaan di sana, gitu. Terus kayak yang oh ya udah oke, fine, udah kelar aja gitu. Tapi kok lama-lama masih ngechat gitu segala macam, kayak ngechat as a friend, close friend lah jatuhnya kan, jadi kayak teman dekat. Cuman memang dari beberapa tanggapan dari teman-temanku kayak yang itu kayaknya bukan temen deh, tar gitu. Oh tapi aku menganggapnya teman gitu. Cuman kayak yang ya udah oke, kita masih keep in touch sampai sekarang. Terus juga yang the sweetest thing, yang paling sweet banget itu adalah ketika aku keluar dari rumah sakit, tiba-tiba dia ngirim tiket untuk aku liburan ke Bali. Oh, kayak Oslo. Enggak ya, oke, ke Bali. Tadi pengennya ke Oslo sih, cuman kan harus ngurus visa Schengen-nya itu kan yang agak ribet. Paspor hijau. Iya, paspor hijau kan kita. Kecuali kalau kita paspor merah kan lebih gampang ya gitu. Terus kayak yang please check your email. Dia udah kirimin tiket round trip Jakarta Bali, kayak yang wow. Kayak yang oh, oke, thank you. Udah kayak yang oh ya udah thank you aja gitu kan. Tapi kayak yang aku sih menganggapnya kayak yang ya emang ini anak nice gitu, ini anak nice yang dia cerita juga tentang mamahnya, keluarganya segala macam. Dan yang paling epic adalah ketika di rumah sakit dia bertemu dengan adik-adikku. Jadi kayak adik-adikku nanya, ini siapa ya? Ini cowok siapa ya, tiba-tiba datang gitu kan, dan adik-adikku gak kenal. Jadi mau nggak mau ya udah aku kenalin, ini teman baruku, teman traveler aku yang baru aku temuin di Kuala Lumpur kemarin. Itu sih salah satu kayak unik aja gitu loh, ketika lagi tidak memikirkan untuk mencari seseorang, tiba-tiba kok ada orang baru nih. Oke. Menarik nih yang barusan kamu sampaikan. Ketika kita lagi nggak nyari-nyarinya, kadang tuh apa ya, seseorang yang spesial lah gitu datang gitu. Bisa gitu disebut spesial nggak ya? Ya mungkin enggak. Spesial ya. Oke. Ya tapi emang bikin senyum-senyum sendiri sih. Ya, baik. Kalau kata apa mau di Ayunda di judul lagunya kan tiba-tiba cinta datang gitu ya. Iya, jadi lagi, maksudnya ketika kita lagi nggak ngerasa nyari ada yang datang. Tapi ketika kita lagi kayak pengen gitu kan, nggak ada sama sekali gitu kan. Iya betul. Pernah ngerasa gitu nggak sih Kak? Dan apa namanya, walaupun dia jauh gitu ya, asalnya dari Norwegia gitu kan, terus ke Kuala Lumpur, walaupun memang secara ini kan Kuala Lumpur Jakarta ya nggak terlalu jauh ya, kayak betul. berapa jam, 1,5 jam ya, 1,5 jam doang gitu. Tapi berarti ada effort di situ. Iya, aku melihatnya effort sih, effortnya gitu. Dan nggak semua orang bisa kayak gitu, istilahnya kan kita kenal as a strangers. Mungkin dari percakapan kita yang di taman itu, terus lanjut ngopi, itu yang memang udah sampai yang deep banget lah. Cara POV kita tentang memandang hubungan gitu. Oke. Menarik sih dari ceritanya gitu kan. Tapi apa sih menurutmu yang bikin kamu tuh mau gitu, maksudnya berkenalan dengan orang ini gitu ya? Atau terlepas nggak cuman specifically orang tersebut gitu ya, ketika kamu berkenalan dengan orang-orang baru selama perjalanan traveling gitu. Padahal kan kayak itu strangers, orang asing gitu kan, kayak wah pernah nggak sih kayak kepikiran takut nih dia ada punya motif tertentu gitu-gitu, gimana tuh? Aku dari dulu sih punya prinsip, ketika aku udah melangkahkan kaki keluar rumah dan aku melakukan perjalanan, aku selalu percaya kalau Tuhan tuh selalu bersama para penjalan. Gitu. Aku selalu mikir positif. Ketika aku tidak mau yang aneh-aneh, itu Tuhan tuh bakal jaga aku gitu loh. Dan kita ada boundaries juga kan, apa yang mau kita lakukan, dan kita bertanggung jawab dengan apa yang udah kita pilih sebenarnya gitu. Dan kenapa kok tiba-tiba mau sih kenalan sama stranger segala macam gitu. As a solo traveler, dan aku juga sebagai seorang travel blogger, kadang kita emang perlu ngobrol sama orang baru nih untuk tahu tentang kayak sesimpel POV deh ketika kita sampai ke destinasi, terus kita tanya sama orang lokal segala macam. Itu kan kita mulai dari perkenalan segala macam. Abis dari perkenalan kita mulai ngobrol, baru kita bisa kayak
tahu tentang sejarah suatu destinasi ataupun museum atau apa gitu. Jadi aku memang selalu membuka diri untuk berkenalan dengan orang baru gitu. Tapi tetap juga harus kita sebagai perempuan tuh aku rasa kita punya kayak apa ya, sixth sense sih, kayak tahu orang ini beneran baik atau enggak, orang ini bakal aneh-aneh atau enggak. Tapi aku yakin kita sebagai perempuan punya naluri itu sih. Jadi kita bisa kayak yang ini kayaknya orang ini kayaknya enggak baik deh gitu, atau bakal ada aneh-aneh. Itu aku udah langsung mundur gitu. Feeling ya, feeling, udah betul. Feeling sendiri sih kalau misalkan memang orang ini bakalan gimana-gimana gitu. Jadi intinya adalah benar, nggak apa-apa kalau percaya sama sendiri gitu. Iya benar. Kalau misalkan emang udah rasanya alert gitu ya, jadi kayaknya mundur perlahan. Betul. Gitu ya. Nah, boleh dong Kak kayak sharing terkait dengan perjalanan kamu itu sendiri gitu kan, sampai ketemu dengan orang-orang baru gitu. Apakah menurutmu itu tuh kayak modal apa sih yang kamu punya pada saat itu gitu kan? Apakah perlu uang yang banyak kah untuk melakukan perjalanan, atau kayak yaudah nekat aja dulu gitu, nanti dipikirin lagi ke depannya kayak gimana gitu? Oke, kalau modal tuh sebenarnya ketika kamu udah berani keluar dari rumah, berarti kamu udah ada keberanian kan gitu, dan kamu harus bisa terbuka nih dengan hal-hal baru gitu. Jadi modalnya adalah ketika kamu udah bisa keluar dari rumah, berani dan percaya diri untuk memulai obrolan dengan orang baru. Gitu. Jadi traveling tuh nggak melulu harus banyak uang segala macem, dan nggak harus langsung keluar negeri. Kayak kamu explore suatu tempat baru, kayak even though kalau misalnya di Jakarta, anak Jakarta nih misalnya, anak Jakarta, nggak usah jauh-jauh langsung mau ke Singapura atau segala macam gitu. Kayak ya bisa dengan coba traveling sesimpel ke Bandung, ke Yogyakarta, kamu bakal lihat banyak hal-hal baru sebenarnya, dan belajar budaya baru juga, budaya Yogyakarta dengan keramah tamahannya gitu. Seperti itu sih. Menarik. Oke, jadi nggak usah yang terlalu banyak langsung pergi jauh gitu. Iya, tapi kalau misalnya ada rezeki boleh lah ya. Oke. Nah, yang kamu tadi bilang terkait dengan modal untuk melakukan perjalanan gitu kan, untuk mencoba kenalan sama orang baru gitu. Terutama mungkin ketika kita kalau ngomongin soal hubungan gitu ya, itu kan juga salah satu hal pertama yang kita lakukan gitu ya, mau mengenal orang lain dulu gitu. Tapi perlu nggak sih kalau misalkan kalau dalam traveling atau menjalin hubungan itu sendiri tuh kayak berusaha mengenali diri sendiri dulu gitu, kayak apa mungkin yang disuka atau nggak disukanya, atau menurutmu kayak itu juga akan kamu terdiscover sendiri seiring berjalannya waktu ketika melakukan perjalanan? Oke, kalau dari sudut pandangku sendiri adalah ketika kita udah sering banget traveling, kita lebih tahu diri kita sendiri sih. Kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu. Jadi menurutku kayak yang ketika abis traveling tuh ya udah kita tahu nih apa yang kita mau segala macam gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu orang baru pun juga nggak sungkan untuk memulai percakapan gitu, untuk memulai conversation segala macam. Itu sih. Oke. Nah, sebagai seseorang nih yang punya passion besar terhadap traveling ya, menurut kamu gimana sih kayak menyeimbangkan antara passionmu terhadap traveling itu dan juga mungkin prinsip-prinsip pribadi yang sebelumnya kamu punya gitu ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang perempuan gitu, sebagai orang Indonesia gitu, misalnya background yang sebelumnya ada nih. Terus kan ketika traveling pasti kan kamu berhadapan dengan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang berbeda dari kebiasaanmu gitu. Apa yang kamu lakukan? Kalau dari segi passion segala macam itu agak berat ya pertanyaannya. Sebentar aku mikir dulu ya guys. Itu tuh sebenarnya kalau misal dari segi passion segala macam, dan kita as perempuan muslim, even though aku belum mengenakan hijab nih, jadi kayak yang kita tahulah batasan-batasan apa saja kita sebagai orang timur yang harus kita jaga sampai saat ini gitu loh. Jadi walaupun kita sering bolak-balik luar negeri, ketemu sama banyak traveler yang terbuka banget gitu loh, yang dengan gaya hidup barat gitu. Mungkin ada positif dan negatif dari part itu, tapi kita sebagai pejalan yang bijak, kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu sih kalau menurut aku pribadi. Jadi dengan traveling itu juga kamu bisa tahu boundariesnya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus nggak kamu lakukan. Dan apalagi kita seorang muslim, kita punya kewajiban untuk
melaksanakan ibadah kita segala macam gitu kan. Walaupun kalau kata orang ya udah kalau misalnya lagi traveling mah musafir lah gitu, di jamaah-jamaah aja sholatnya gitu. Tapi aku punya prinsip kalau misalnya aku masih bisa untuk sholat di waktu yang tepat, aku bakal melakukannya untuk cari masjid terdekat atau enggak tempat kecil aja untuk untuk melakukan ibadahku gitu. Karena kayak yang ya tetap aja kewajiban kita sebagai seorang muslim. Betul, gitu. betul. Jadi kayak terlepas apapun kegiatanmu gitu ya, itu tidak akan mengubah dirimu sebagai seseorang yang memang udah punya background tertentu gitu ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang Indonesia gitu kan. Kalau misalkan di luar negeri apakah harus nyari nasi terus atau? Aku kebetulan tuh tipe yang kalau nggak makan nasi aku makan kentang, kalau nggak roti, gitu. Jadi aku lebih fleksibel, Dan salah satu tips penting adalah ketika aku traveling aku selalu bawa norit, gitu. Jadi, gue bebas makan apa aja dengan catatan makanan yang aku makan halal, gitu kan, tidak mengandung alkohol segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba something wrong with my sama perut aku, udah malamnya langsung minum norit, udah kayak udah aman, gitu. Oke, itu penting banget ya terkait itu. Oke. Siap. Nah, terus selanjutnya nih, kayak pernah nggak sih menurutmu travelingmu itu, passion atau hobi travelingmu itu tuh jadi kayak semacam tantangan atau I don't know, nggak bisa dibilang hambatan juga sih gitu, terutama misalkan dalam membangun hubungan. Karena kan apalagi sebagai cewek gitu, wah kemana-mana nih gitu kan, kayak nggak bisa diam anaknya gitu kan. Terus ketika dalam menjalani hubungan gitu kan, kayak iya kalau kemana-mana nantinya gimana gitu kan. Pernah nggak kepikiran gitu? Bentar aku narik nafas panjang-panjang dulu. ini relate sih memang gitu. Apalagi ketika kamu pernah punya hubungan sama orang yang mungkin tidak sesering kita jalan-jalan. Maksudnya passionnya beda. gitu kan. Maksudnya it's okay kalau misalkan punya pasangan yang punya passion yang sama. It's okay juga kalau misalnya pasangan kita nggak suka traveling, gitu. Tapi aku pernah punya experience, salah satu hambatannya itu adalah cemburunya pasangan kita. Gitu, cemburunya pasangan kita. Ini pacar gue mau traveling sendirian lama gitu, kira-kira dia bakal oke nggak ya, bakal aman nggak ya, segala macam. Sedangkan dia nggak bisa nemenin karena ada pekerjaan gitu kan. Tapi aku pribadi sebelum aku mulai hubungan, aku udah selalu bilang sama pasanganku sebelumnya, gue suka banget traveling. Gue berasa kalau misalnya gue sakit, obat gue tuh jalan-jalan gitu loh, bukan harus stay di rumah sakit gitu. Kecuali emang udah bener-bener emergency banget gitu kan. Dan aku juga bilang ke mereka kalau misalkan aku jalan-jalan dan aku udah ada pasangan, aku bakal kasih 100%, kasih kepercayaan, dan aku juga nggak bakal cheating gitu loh, even though aku sering traveling segala macam gitu. Karena ketika aku udah berkomitmen untuk mencintai seseorang, ngebahas cinta lagi. Ketika aku udah berkomitmen untuk mencintai seseorang, aku bakal mencintai dia dengan sepenuh hati gitu, menerima kebaikan dan keburukannya. Begitupun juga dia gitu. Dia bisa nggak terima aku yang suka jalan-jalan gitu. Itu sih. Udah ada obrolan di awal. Walaupun mungkin katakanlah kalau pasanganmu nggak suka traveling, tapi kamu suka, ya kalau memang udah saling yakin gitu ya, tetap jalani aja nggak sih hobi masing-masing. Lebih baik lagi kalau misalkan sama-sama suka traveling juga ya. Iya, itu lebih oke sih sebenarnya. Iya, jadi bisa traveling bareng, gitu. Bikin konten bareng juga. Betul. Oke. Nah, kalau kayak gitu, menurut kamu apakah kamu personally gitu ya, mencarinya pasangan yang memang suka dan misalnya jalan bareng juga, atau mungkin dia nggak suka-suka banget tapi ngedukung juga kamu, dan pastinya kalau redline-nya udah nggak suka, nggak ngedukung lagi, kalau itu udah kayaknya itu udah bye gitu, udah cut off lah ya. Nah, kalau menurut kamu itu mending yang mana? Kalau aku pribadi nggak harus orang yang suka banget sama traveling, nggak apa-apa. Aku mencari partner yang tepat, partner yang bisa support satu sama lain, partner yang bisa bantu pasangannya untuk menggapai mimpi-mimpinya, dan gak insecure kalau misalkan pasangannya lebih tinggi dibanding dia. Itu sih. Jadi yang paling penting adalah dia support satu sama lain, dan
emotionally stabil gitu loh. Jadi nggak yang menclok apa gitu segala macam gitu. Yang penting tuh komunikasi dan kepercayaan sih kalau udah dan kepercayaan. Udah menjalin hubungan. Jadi memang ya hubungan gitu kan dimanapun, apakah entah itu sama orang Indonesia atau mungkin orang luar dan lain sebagainya, kan itu juga kuncinya nggak sih? Iya. Kayak terlepas dari lo mau orang mana, orang dari mana, sukunya apa, kayaknya kalau nggak ada itu juga ya tidak akan jalan gitu sih hubungannya gitu kan. Nah, tapi dari pengalaman bertemu dengan berbagai banyak orang gitu ya, dari banyak negara, banyak dunia gitu. Menurut kamu ada nggak sih kayak perbedaan yang paling menarik yang kayak kamu bisa notice nih bahwa cara mereka memandang hubungan itu seperti apa gitu? Oke. Sebenarnya POV tiap orang tuh beda-beda sih tentang cinta, tentang hubungan segala macam. Sesimpel kayak di tempatku pribadi deh, kayak di usia 20 sampai 25 tahun tuh adalah usia ideal untuk menikah. Gitu. Jadi ketika kamu udah di atas 25 dan belum menikah dipertanyakan, "Lo normal gak sih?" gitu. Okay. Well, gue normal tapi gue tidak mau buru-buru juga karena gue mau menikah sekali doang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri, ketika aku bilang ke teman-teman traveler luar, iya kalau misalnya di Indonesia tuh common banget nikah usia muda gitu kan, apalagi di tempatku gitu. Terus mereka pada kaget kayak, "Are you sure?" gitu kan. "Are you sure Nadia?" "Yes of course," kata gue kayak gitu, karena banyak teman-temanku yang menikah di usia muda gitu kan. Kayak anak-anak mereka udah pada sekolah, oh gue masih nenteng-nenteng ransel gue nih kemana-mana gitu kan, nenteng-nenteng backpack gitu kan. Dan teman-teman luar tuh pada kaget kayak, wah di usia segitu kita tuh lagi semangat-semangatnya menggapai mimpi kita, semangat-semangatnya cari kerja, dapat gaji, terus abis itu mereka traveling 2 bulan, 3 bulan ke Southeast Asia atau apa segala macam, abis itu baru mereka kerja lagi gitu. Makanya mereka kayak yang sayang banget dong kalau misalnya kayak gitu, maksudnya di usia muda nikah, udah langsung ngurus anak, ngurus keluarga segala macam. Terus apakah orang-orang Indonesia traveling? Oke, memang sebagian orang ada yang memilih untuk menikah muda, itu nggak salah, itu pilihan mereka. Aku tidak mau menjudge orang-orang yang menikah muda, tapi aku sangat salut dengan mereka gitu loh. Dan untuk teman-teman yang belum menikah di usia 25 gitu, itu juga pilihan mereka. Mereka juga pasti ada visi dan misi lain lah gitu. Mungkin mereka belum fokus untuk berkeluarga dulu, mereka lebih fokus untuk karirnya dulu gitu segala macam kan. Seperti itu sih. Oke, memang kalau ketemu dengan orang, misalnya terutama dari luar negeri gitu ya, yang mereka cenderung bahkan mungkin kayak menikah juga biasanya rata-rata di umur 30-an gitu. Lebih kan, ke 35 something sih. Iya kan. Rata-rata 40 malah kalau misalnya teman-teman dari Italia segala macam gitu. Jadi ketika emang udah ngerasa settle dan siap menjalani hubungan gitu ya. Iya, betul. Karena memang mungkin budayanya juga beda kan. Kalau kita kan untuk menikah itu kan kita kenal dulu sama orangnya. Betul. Menjalani penjajakan gitu, kenal keluarga bla bla segala macam. Nikah baru ya udah bikin keluarga baru gitu kan. Nah, menurutmu nih ya, meskipun kayak dari yang barusan dibilang ada kayak perbedaan budaya, negara, tapi ada nggak sih kayak kesamaan yang bisa ditemukan gitu buat orang-orang ini ketika memandang cinta dan hubungan gitu? Oke. Kalau kata pujangga, cinta itu anugerah gitu loh. Ketika kita udah siap jatuh cinta, kita udah siap juga untuk patah hati gitu. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, cinta itu tuh ketika kita bisa menerima kebaikan dan keburukan dari pasangan kita dan kita tetap stay sama dia gitu. Dan dari banyaknya perjalanan aku segala macam, ya aku memandang cinta dan melihat POV dari orang-orang tentang cinta tuh, walaupun mungkin kita beda bahasa segala macam, tapi intinya tetap sama. Dimana orang yang orang yang memberi cinta dan orang yang dicinta itu selalu pengen sama-sama happy, sama-sama bahagia, sama-sama saling support. Itu sih, tetap ada satu sama lain gitu. Untuk orang yang dicinta dan orang yang memberikan cinta. Baik, gitu. Menarik. Nah, dari apa yang udah kita obrolin barusan gitu ya. Menurutmu apakah haruskah kita melakukan perjalanan dulu gitu untuk mencari cinta itu, atau kayak ya udah nggak apa-apa di sini aja gitu loh? Untuk mencari pasangan? Mencari pasangan.
Wow, kalau di era sekarang ini tuh udah era teknologi yang canggih banget. Kita sebagai anak-anak yang kerja di IT gitu, sekarang tuh udah dimudahkan banget dengan berbagai oke, contohnya kayak kita sebagai traveler itu ada aplikasi yang namanya Couchsurfing. Kita bisa ketemu dengan banyak banget orang, kita bisa hangout kayak untuk sekedar chit chat sambil ngopi segala macam gitu. Dari situ juga bisa ketemu orang baru, terus juga mana tahu nih ada yang kecantol gitu kan, atau mungkin dari Facebook group juga bisa gitu, atau yang lagi happening sekarang itu ada aplikasi going solo app apa, kalau aku tidak salah ingat gitu kan, itu juga bisa dipakai. Dan aplikasi Mus juga bisa loh, ya kan? Kalau misalkan kalian pengen ketemu orang baru, ketemu orang yang sama-sama muslim nih, iya kan? Gitu. Jadi 100% muslim ya, dijamin kan pasti. Insya Allah halal juga. Insya Allah halal, gitu, ya kan? Jadi kan emang teman-teman muslim yang daripada ribet nih, gitu kayak Pak D, Bude Solanya, mana calonnya segala macam. Oke, coba deh dijajakin dulu aja via teknologi nih sekarang gitu. Dan juga emang udah 100% Muslim semua, 100% halal lah ya gitu. Jadi ada lagi tuh beda-beda server ya. Jadi udah banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin, nggak yang harus traveling gitu. Nggak harus yang keluar rumah. Kalaupun misalkan kamu tipe yang introvert yang cuman hobi, ya udahlah di rumah aja sambil baca buku segala macam. It's okay, kamu juga bisa coba pakai aplikasi Mas tadi kan, gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu tipe yang extrovert, ketika traveling mau ketemu teman-teman baru, ya bisa juga pakai aplikasi Mas itu untuk coba kenalan sama lelaki-lelaki di negara lain. Gitu. Calon pasangan gitu ya. Iya, jadi calon pasangan. Ternyata kebetulan pengen traveling berikutnya kemana gitu kan, bisa mungkin cari dari filter dan lain-lainnya gitu sesuai dengan negara. Iya, betul. Tapi kayaknya nggak harus negara lain, juga sesama Indonesia juga boleh sih gitu. Kalau memang jodoh nggak kemana gitu ya. Tapi aku selalu percaya nih sih, kalau pria baik untuk lelaki yang baik. Sorry, cut ya. Jadi aku selalu percaya kalau perempuan baik untuk lelaki yang baik, begitupun juga sebaliknya gitu. Dan jodoh tuh bakal datang di waktu dan tempat yang tepat. Iya, insya Allah ya. Gitu, yang penting kita usaha dulu gitu. Usaha dulu gitu. Bener kan? Gitu. Kalau nggak diusahain ya nggak akan datang. Betul, setuju sekali gue. Nah, mungkin boleh dong Kak kayak sharing terakhir kayak apa ya, pesan deh gitu buat teman-teman mungkin yang dengerin podcast ini gitu, kayak ada nggak sih cara supaya kita tuh lebih terbuka terlepas dari tempat waktunya gitu kan, terkait dengan cinta dan hubungan dan makna perjalanan itu sendiri yang udah pernah kamu lalui. Oke, kalau menurut aku pribadi jangan takut untuk membuka diri gitu. Ketika kamu udah berani untuk membuka diri, berani berkenalan dengan orang lain, itu tuh udah ada poin-poin di mana kamu juga bisa ketemu orang yang tepat nih, gitu kan, segala macam dari segi hobi yang sama ataupun ngumpul di grup yang sama gitu. Dan pesan dariku jangan terburu-buru nih, buat teman-teman yang single jangan terburu-buru. Oke, teman-temanku udah pada married nih, aku mau married juga nih. Pokoknya kalau misalnya ketemu orang, love at the first sight, oke, besoknya gue langsung nikah gitu. Kalau menurut aku pribadi dari POV-ku, jangan terlalu terburu-buru, enjoy your time. Terus juga selalu ikutin insting kamu gitu loh. Jadi tetap menjaga harkat dan martabat kamu juga sebagai wanita. Jangan gimana ya bahasanya? Jangan cross the border. Iya, kita kita budaya timur gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Kamu bertanggung jawab dengan tindakan yang kamu lakukan, gitu sih. Dan enjoy the process juga. Oke. Sama satu lagi dong, bocoran ada nggak sih kayak destinasi berikutnya yang pengen kamu jelajahi lagi gitu? Destinasi yang pengen banget aku jelajahi itu tuh Afrika. Oke. Iya, jadi aku pengen kayak road trip Maroko, Tunisia, segala macam. Gitu. Wah, oke tuh. Berarti North Africa ya, daerah? Iya, daerah-daerah sana. Terus juga kalau bisa mampir ke Kenya sekalian. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Sari untuk ngobrol-ngobrolnya gitu ya di podcast Mustalk ini gitu. Kita
obrolannya sangat menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ngajak ngobrol lagi ke kamu boleh kan nanti ya. Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah dengerin podcast Mustalk Indonesia. Bisa stay tune terus untuk episode berikutnya karena bakal ada pembicara lainnya lagi yang lebih inspiratif. Dadah, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.